Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Raya. Dimohon untuk anak-anak berdiri. Ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Untuk kali ini, apakah kalian ada yang teman-teman kalian ada yang tidak masuk? Ya, masuk semua ya. Baiklah, saya catat kehadirannya untuk Alfarin, hadir. Untuk Fikri, hadir. Nirmala, hadir. Evo, hadir. Syafa, hadir. Ya. Zulfan, hadir. Ya. Izwan, salah ya. Izwan hadir. Jadi kalian hadir semua ya. Baik anak-anak, untuk hari ini kita akan belajar mengenai indera prasa. Nah, dengan materi ini kita dapat belajar bersama-sama dari indera prasa. Kita juga belajar mengenai bagian-bagian dari indera prasa. Kita juga akan belajar mengenai fungsi dari indera prasa, cara merawatnya bagaimana. Kemudian kita juga akan belajar mengenai gangguan dan penyakit dari indera prasa serta cara mengobatinya. Nah, sebelumnya saya mau tanya ya. Ini untuk indera prasa. Kalau misalnya kalian merasakan rasa lemon, bagaimana rasanya? Ya, asam, benar. Kalau misalnya gula, manis. Kalau misalnya pernah nggak kalian makan sayur pare? Pahit. Ya, rasanya gimana? Pahit kan? Nah, itu adalah bagian-bagian dari lidah kita merasakan masakan atau makanan-makanan yang ada di lingkungan kita. Nah, berhubung kalian masuk semua ya, kali ini Bu Guru akan membagi kalian 2 kelompok. Jadi satu kelompok 3 orang gitu ya. Oke, yang pertama ada Fikri, angkat tangan. Ya, sebelah sini ya. Dan terus habis itu ada Syafa, ya, dan Zuan. Nah, sebelah sini berarti sisanya ada Alfarin, ada Nirmala, ada Revo. Ya, berarti kelompok 1 tadi ada siapa namanya?
Nirmala ya. Boten. Siapa Zuan, Syafa, sama Fikri. Ya. Yang kelompok 2 berarti Alfarin, Fikri sama Devo. Nirmala. Sorry. Alfarin, Nirmala sama Revo. Ya. Oke, silakan untuk kelompok. Oke, baik. Bu Guru akan menyiapkan LKPD dan media ajarnya. Baik. Ini untuk kelompok 1 untuk tes materi, kemudian ada kelompok 2 ini teks materinya. Untuk kelompok 1 ini lembar kerjanya. Untuk kelompok 2 Kurang 1. ini untuk kelompok 2. Nah, sebelum kalian mengisi dari lembar kerja, terus kemudian kalian juga membaca teks materi, kalian akan melihat video yang akan Ibu Guru tampilkan. Sudah kelihatan semuanya? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai bagian-bagian dari indera perasa. Nah, apa saja sih bagian-bagian dari lidah ini? Simak baik-baik ya. Nah, yang pertama kita akan belajar mengenai tepi lidah dan ujung lidah. Bagaimana tepi lidah bagian depan dan kanan kiri. Fungsi dari ujung dan tepi lidah ini bebas bergerak ke depan, belakang, kanan dan kiri sehingga dapat membantu proses bunyinya saat makan. Yang kedua, kita akan belajar mengenai pangkal lidah. Pangkal lidah terletak pada dasar rongga mulut dan posisinya terletak di belakang, sehingga tidak bisa dilihat dari luar mulut. Fungsi dari pangkal lidah adalah membantu proses menelan saat makan. Yang ketiga adalah papila. Pada permukaan lidah terdapat papila yang sangat banyak, yaitu bintik-bintik kecil yang memberikan tekstur lidah. Fungsi dari papila ini sebagai ujung syaraf pengecap yang terkoneksi ke otak, sehingga kita bisa merasakan rasa manis, asin, pahit, dan asam pada makanan. Selanjutnya kita akan belajar mengenai perasa lidah. Pada bagian ini berkesinambungan dengan papila. Dari gambar ini kita dapat mengetahui letak-letak perasa pada lidah. Yang pertama, perasa manis terdapat pada ujung lidah. Yang kedua, perasa asin terdapat pada tepi ujung lidah. Yang ketiga, perasa asam pada tepi lidah tengah, dan perasa pahit terdapat pada pangkal lidah. Nah, itu tadi penjelasan dari bagian-bagian indera perasa atau lidah. Terima kasih, semoga Sudah kan kalian melihat video tayangan dari Ibu Guru. Nah, selain ada video, Bu Guru juga ada media konkret atau media literasi dari indera perasa. Silakan bisa dilihat terlebih dahulu. Lihat ya. Baik, sudah melihat tayangan video, sudah melihat media konkret atau literasi. Nah, kalian silakan membentuk lingkaran di depan Bu Guru ini atau bisa di belakang untuk mengerjakan LKPD-nya. Ya, baik. Bisa dilaksanakan langsung. Kurang 1 nih.
Masih curang. Wah, Ini kelompok 1 di depan. Ayo. Ayo. aduh. Kelompok 1 di depan, kelompok 2 di belakang. Bisa. Ayo. Enak sekali. Iya, ada apa-apa ini. Ini adalah semut. Ini. Kelompok 1 di depan. Dua kelompok 2 di pikirin belakang. mau. Ya. Mana? Tapi rasa apa kok? Loh. Satu biji. Aduh. Sini. Membentuk lingkaran. Sini. Kok kayak gini? Yang Nah, untuk langkah pertama kalian isi identitas kalian bersama kelompok. Isi sudah. Kemudian kalian bisa mengerjakan sesuai dengan video dan media Bu Guru tadi kasihkan ya. Ada yang ditanyakan? Asin. Oh, terus iki. Oh, iki ujung. Iki lho. Asin ujung. Ya Allah, iki lho ujung lidah. Iki ujung lidah. Ya iki kan. Ada yang perlu ditanyakan? Tapi Belum ya? seperti itu. Itu gak sih, Bang? Ya iki. Tak terus gas. Aku pikir kita jalan-jalan. Menelan makanan. Iya, menelan makanan yang tangkal. Betul. Itu ben, Bu. Oke-okean. Luki. Bikin. Terus yang rasa manis itu bisa merasakan gula kayak gitu. Asin, apa? Manis. Rasa Manis bisa merasakan. Ya. Iya, Bang. Kamu mencanang pikir kasar. Rasa lemon. Pare. Tampon. Baik, sudah selesai mengerjakannya? Sampel. Sudah ya. Kalau sudah, silakan untuk kelompok 2 mempresentasikan di depan hasil lembar kerjanya. Silakan. Pik, Pik. Ketua kelompok, silakan depan. Niki ya. Silakan hasil diskusi dari kelompok 2. Revo jelaskan ke teman-teman. Ayo silakan. Ayo, ini nomor 1 apa? Ujung lidah Ya, fungsinya untuk bisa bergerak bebas ke kanan ke kiri dan lain-lain. ya benar. Terus yang kedua, Papila merasakan rasa makanan. iya untuk kelompok lain dengarkan ya. Oke, untuk selanjutnya, Pangkalita menelan makanan. ya terus, Nomor 4 rasa asin merasakan garam. ya. Nomor 5 rasa manis merasakan gula. Nomor 6 merasakan asam untuk merasakan lemon. Ya benar. Ya, terus yang terakhir, Merasakan pahit. ya apa tuh? Iya benar. Silakan duduk untuk Revo. Beri aplaus untuk Revo sudah maju ke depan. Sangat. Nah itu tadi kita belajar mengenai bagian-bagian dari indera perasa. Nah kalian sudah tahu yang pertama apa tadi? Ya benar. Yang kedua
yang ketiga yang keempat ya, yang keenam, yang ketujuh, yang kedelapan, ya itu tadi bagian-bagian dari lidah atau indera perasa. Tadi sudah ya. Kemudian evaluasinya mungkin kalian bisa bekerja sama atau membangun komunikasi bersama teman-teman kelompok, kemudian bertukar ide atau bisa lebih meningkatkan atau mengeratkan kerjasama kalian. Dari kita mempelajari bagian-bagian dari indera perasa, kalian akan beri tugas untuk menggambar bagian-bagian dari indera perasa. Baik, kalian kan sudah mengerti ya dari bagian-bagian indera perasa. Nah, aku mau tanya, Zuan, sebutkan satu kata dari indera perasa. Zuan, ya benar. Terus, malah. Oh, siapa? Ya, terus Revo. Pahit. Ya, Nirmala. Ya, terus Fikri. Ya, terus kemudian Farin. Ya, berarti kalian sudah bisa ya belajar mengenai bagian-bagian dari indera perasa. Apakah ada pertanyaan untuk materi hari ini? Ada. Oke, berarti kalian mengerti semuanya ya. Baiklah, bisa diakhiri untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Marilah kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Raya. Dimohon untuk anak-anak berdiri. Ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Nah, tolong di pause atau di tulis. Nah, itu Di-cut kan? Di depan sini. Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke, ini pertemuan kedua kita.
karena pertemuan sebelumnya kita membahas tentang bagian-bagian dari indera perasa. Ya benar. Selanjutnya kita akan membahas tentang gangguan-gangguan dari indera perasa atau penyakit dari indera perasa. Nah, mengenai dari gangguan atau penyakit indera perasa ini, kita bisa lebih menjaga, merawat dari lidah kita atau indera perasa kita sehingga kita terhindar dari penyakit-penyakitnya. Pertemuan kali ini saya absen ya. Hadir semua tidak? Hadir ya. Oke. Amkarin. Hadir. Fikri. Hadir. Firmala. Hadir. Tempo. Hadir. Syafa. Hadir. Juan. Hadir. Nah, hadir semua. Kemarin kelompoknya ingat? Ingat. Nah, sekarang silakan membentuk kelompok sesuai dengan pertemuan sebelumnya. Ketua kelompok silakan ini. Sapa ketua kelompok itu. Ada pun cuma sama kan jaluk. Nah, kali ini Bu Guru akan membagikan lembar kerjanya beserta materinya. Ini untuk kelompok 1. Ini untuk kelompok 2. Wah. Akan ngerokok narkoba. Nah, selanjutnya sudah menerima lembar kerjanya, Bu Guru akan menampilkan video tayangan dari gangguan atau penyakit dari indera perasa. Bisa disimak. Oke, ini Bu Guru tayangkan tentang gangguan atau penyakit pada indera perasa. Simak baik-baik ya. Waalaikumsalam. Allah. Begini gejala infeksi jantung. Minum air. Diobati. Wah, air 2 kali sehari. Yang pertama dengan memberikan kortikosteroid, namun hal ini juga harus didukung dengan pemeriksaan memastikan gigi dan mulut secara teratur agar pengobatan dapat berjalan. Selanjutnya adalah gangguan atau penyakit pada indera perasa. Vision atau dan dapat menyebabkan peradangan. Cara mengobati vision adalah dengan melakukan perawatan gigi dan mulut
Baik, setelah kelompok 1 dan kelompok 2 mengamati tayangan video, guru akan menjelaskan petunjuk pengerjaannya. Jangan lupa mengisi identitas, kemudian di situ ada kotak-kotak, ya, ada fotonya juga. Nah, itu silakan kalian cocokkan. Itu yang foto pertama itu namanya apa, penyakit apa. Dan penyakit yang kedua gambarnya itu penyakit apa, dan di situ ada gejala dan cara mengobatinya. Nah, kalian bisa mengisinya dan sesuai dengan tayangan video yang Bu Guru sampaikan tadi. Jangan lupa mengisi identitas ya, identitas kelompok ya. Glositis, gambar kedua itu namanya glositis. Terus cara mengobatinya itu sikat gigi atau membersihkan mulut secara teratur. Kalau namanya fisur gitu kan, fisurat tongu. Cara Gejalanya yang itu kebersihan mulut yang buruk terus cara mengobatinya menggunakan pembersih lidah atau alat khusus pembersih lidah. Ada yang perlu ditanyakan? Semua ya. Sudah selesai ya pengerjaan tugas dari lembar kerjanya mengenai gangguan-gangguan atau penyakit pada indera perasa. Selanjutnya Bu Guru minta kelompok 1 untuk mempresentasikan maju ke depan dan membaca hasilnya kepada teman-temannya. Nah, kelompok 1 gambar yang pertama orang tua. Ya, gejalanya apa? lapisan berwarna putih. Ya. Terus cara mengobatinya Berkumur 2 kali air garam. ya benar, berkumur secara teratur 2 kali ya. Oke, yang kedua itu glositis ya, glositis. Nah, gejalanya ya bengkak. Untuk cara mengobatinya Membersihkan mulut secara teratur ya benar. Terus yang ketiga namanya ya visual tongu yang jelas gitu ya. Gejalanya kurangnya kebersihan mulut gitu. Nah, ya terus yang selanjutnya cara mengatasinya menggunakan akan yang alat khusus pembersih lidah. Ya sudah. Tadi itu tadi ya dari lembar kerjanya penyebab dan cara mengatasi penyakit pada indera perasa. Silakan duduk. Oke, kita beri aplaus ya untuk si Juan ini. Ayo anu sih, baris anu. Ayo. Terus ganti.
Terus ganti satunya ganti ini. Terus satu. Ayo Fikri kan yo. Ayo duduk yang benar. Nah, tadi kita sudah belajar mengenai gangguan atau penyakit pada indera perasa. Yang pertama ada oral terus, kemudian ada glositis, kemudian ada visiotomu. Sudah tahu penyakit-penyakitnya, tahu penyebab gejalanya, tahu cara mengatasi atau mengobatinya. Kemudian saya ingatkan untuk pengumpulan tugas minggu lalu terkait gambar bagian-bagian. Silakan dikumpulkan ke depan. Terima kasih. Satunya. Sudah semua ya, sudah tahu dari pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai indera perasa, ada bagian-bagiannya, ada fungsinya, juga ada cara merawat dan mengatasinya, juga tahu tentang gejala atau penyakit dari indera perasa. Sebelum kita mengakhiri, apakah ada pertanyaan? Oke, tidak ada ya, sudah paham semua terkait dari minggu lalu tentang bagian dan sekarang tentang gangguan. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada kali ini, marilah kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.